Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Agroklimatologi Evaporasi Pini Triani 2502043. Dosen pembimbing Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Menurut Dingman, 2015, evaporasi didefinisikan sebagai perpindahan molekul air dari permukaan yang basah, seperti tanah atau badan air, ke atmosfer dalam bentuk uap air, yang digerakkan oleh gradien tekanan uap dan energi panas. Evaporasi merupakan proses fisika di mana air berubah wujud dari cair menjadi gas atau uap air, akibat penyerapan energi panas biasanya dari matahari. Proses ini merupakan tahapan krusial dalam siklus hidrologi yang memindahkan air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau kembali ke atmosfer. Tujuan membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kaleng oli, penggaris, HP, dan air. Cara kerja membuat evaporasi adalah siapkan kaleng, lalu isi air. Setelah itu, ukur dengan penggaris hingga jarak 1 jam, ukur lagi dengan penggaris, lalu catat perubahan dari 1 jam tersebut. Berikut adalah data pengamatan evaporasi. Analisis evaporasi tertutup. Pola data. Hampir seluruh kolom kriteria diisi dengan sangat rendah, dengan sedikit variasi pada hari kedua. Analisis fisik. Dalam sistem tertutup, uap air yang menguap dari permukaan cairan akan terjebak di dalam wadah. Seiring waktu, udara di atas cairan mencapai titik jenuh, kapasitas maksimal untuk menampung uap air. Ketika kondisi jenuh tercapai, proses evaporasi melambat atau berhenti total karena tidak ada ruang lagi bagi molekul air untuk berubah fase menjadi uap. Inilah mengapa nilainya sangat rendah. Analisis evaporasi terbuka. Pola data. Kriteria bervariasi mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, hingga sangat tinggi. Analisis fisik. Pada sistem terbuka, uap air dapat bebas menyebar ke lingkungan sekitar atmosfer. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelembapan udara. Jika udara sekitar kering, evaporasi akan lebih cepat. Kecepatan angin. Angin akan membawa pergi uap air dari permukaan, sehingga evaporasi terus berlanjut. Dan suhu. Sesuai dengan tabel pengamatan suhu di bagian bawah, perubahan suhu harian, pagi, siang, sore secara langsung berdampak pada fluktuasi kriteria evaporasi terbuka yang dicatat. Pembahasan mekanisme evaporasi dan sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, molekul air yang menguap dari permukaan cairan terperangkap di dalam ruang di atas cairan tersebut. Seiring berjalannya waktu, ruang tersebut mencapai kondisi jenuh di mana laju penguapan molekul meninggalkan cairan sama dengan laju kondensasi molekul kembali ke cairan. Keadaan ini disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Chengel dan Boles 2015. Data ini menunjukkan kriteria sangat rendah secara konsisten pada sistem tertutup. Hal ini terjadi karena tekanan uap jenuh di atas permukaan air telah tercapai, sehingga tidak ada lagi ruang bagi molekul air untuk terus menguap secara efektif. Udara di dalam wadah tidak mampu menampung lebih banyak uap air, yang mengakibatkan hambatan fisik terhadap proses evaporasi lanjutan. Mekanisme evaporasi pada sistem terbuka. Berbeda dengan sistem tertutup, sistem terbuka memungkinkan difusi uap air ke lingkungan sekitar atmosfer. Hal ini mencegah tercapainya titik jenuh di atas permukaan air. Laju evaporasi dalam sistem ini sangat bergantung pada gradien konsentrasi uap air antara permukaan cairan dan udara sekitar, serta faktor-faktor meteorologi seperti suhu, kelembapan relatif, dan kecepatan angin. Halliday et al. 2014. Data ini menunjukkan variasi kriteria mulai dari rendah hingga sangat tinggi.
Fluktuasi ini mencerminkan pengaruh perubahan kondisi lingkungan harian. Ketika suhu udara meningkat, seperti tercatat pada tabel suhu, kapasitas udara untuk menampung uap air meningkat, sehingga laju evaporasi cenderung lebih tinggi dibandingkan saat suhu rendah. Selain itu, pergerakan udara di sekitar sistem terbuka membantu membawa pergi molekul uap dari permukaan yang secara kontinu memicu proses evaporasi baru. Bejan 2013. Kesimpulan, dari hasil pengamatan telah memvalidasi prinsip dasar fisika bahwa interaksi sistem dengan lingkungan terbuka dan tertutup adalah penentu utama dalam laju perubahan fase zat cair menjadi uap. Sistem tertutup cenderung mengisolasi proses dari pengaruh lingkungan, sedangkan sistem terbuka menjadikannya sangat responsif terhadap perubahan kondisi atmosfer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.